salah satu skill yang harus digunakan oleh pasien anak. Maksudnya sering tindakan yang sering ada pada pasien anak, khususnya adalah pasien-pasien yang membutuhkan perbaikan kondisi umum. Jadi misalnya adalah pasien kanker. Pengobatan kanker itu ada 3, yaitu pembedahan, kemoterapi, radiasi. Pasien-pasien anak biasanya banyak yang melakukan kemoterapi. Kemoterapi itu diberikan cairan kimia ke bagian tubuh, ya, di dalam tubuh. Jadi yang sel-sel kanker yang jahat, yang baik, dia dihabisin semua sama sel kemoterapinya, sama zat kimia kemoterapi. Nah, setelah kemoterapi biasanya kondisi pasiennya akan drop. Jadi ada perbaikan kondisi umum. Kondisi drop itu apa aja? Bisa Hb-nya turun, trombosit turun, eritrosit, leukositnya turun. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan transfusi. Jadi pada saat nanti siklus berikutnya untuk kemoterapi lanjutannya dia bisa kemoterapi lagi. Ya, jadi kita naikkan dulu hemoglobinnya. Ya, ini kalau ini untuk yang darah transfusi itu bisa tidak hanya darah merah, ya, eritrosit, bisa juga trombosit juga bisa, atau darah putih. Terus kemudian nanti pada saat kalian mau melakukan transfusi, ya, kita harus pastikan dulu kondisi pasiennya. Kondisi pasiennya itu adalah kita ukur suhunya. Kalau pasiennya ternyata suhunya di atas 37,5, kita tidak melakukan transfusi. Jadi kita turunkan dulu suhunya baru di transfusi. Selain itu, untuk mencegah terjadinya alergi, biasanya kita berikan suntikan Dexa. Jadi pasiennya diukur suhu, disuntik Dexa, baru di transfusi. Pada saat darah sudah datang dari bank darah, ya, jadi kalau misalnya di rumah sakit ada namanya bank darah, nanti kita nyetok di situ, terus kemudian nanti baru kita berikan kepada ruangan. Setelah boxnya datang, sampai kita lakukan double check dengan perawat yang lain. Jadi misalnya ibu dengan Mbak siapa? Aulia. Jadi ibu dan Mbak Aulia kita cek bareng. Kita cek di sini nanti ada kayak lembaran kertas, terus kemudian juga lembaran yang di sini. Ya, kita cek, terus kemudian kita lihat bareng-bareng ini namanya siapa, sama nggak dengan yang ada di kertas. Terus kita cek apa lagi ya, kadaluarsa, darahnya apa, RH-nya apa, kita cek semuanya, ya. Kalau udah sama persis, tujuannya apa, double check, karena kan kita nggak tahu kondisi pasien kita siapa tahu ternyata salah pasiennya sama, misalnya namanya, ya, sama-sama mau ditransfusi. Nah, untuk mengurangi kemungkinan resiko salah pasien segala macam, kita lakukan double check. Jadi harus dengan perawat yang lain. Oke. Terus kemudian untuk set transfusi itu berbeda dengan set yang biasa, set yang infus biasa. Ya. Ini bisa diputar, jadi putar ke teman-temannya. Di situ setnya ada seperti saringan, ya. Namanya blood set. Nanti kalian kalau cari blood set harus lihat ada ininya enggak, saringannya enggak. Jadi jangan sampai salah setnya, ya. Jadi ada set khusus. Terus kemudian setelah itu setelah udah setnya, ya, kita mau pasang nih. Kalau mau pasang posisinya adalah ini masih tertutup, terus kemudian ini biasanya masih dalam bentuk kalau kan di rumah sakit biasanya ada yang namanya three-way. Jadi ada pasien ditransfusi tapi juga dipasang set biasa. Jadi kayak gini. Ini biasanya ada tutupnya nih, nggak buka kayak gini ya. Ada tutupnya. Terus kemudian kita mau pasang, ya, kita mau pasang itu. Pertama adalah kita alirkan dengan NaCl. Kenapa NaCl? Kenapa nggak RL atau dextrose? Alasannya apa? Sama-sama steril. Hah? Apa steril? Apa yang lain? Ada jawaban berbeda? Jawabannya gerombong soal. Jadi NaCl itu adalah cairan fisiologis yang paling mendekati cairan darah kita. Jadi memang makanya kita menggunakan NaCl. Jadi kita alirkan dulu, ini kan kosong nih awalnya, ya. Kita alirkan dulu sampai ngalir, ya. Terus kemudian kalau sudah ngalir semua ini, ya. Kalau sudah,
ini ada NaCl-nya, baru kita ganti dengan darah. Ini kita ada dipasang ya. Terus kemudian, nah caranya ini yang paling bawah ya, kita ambil satu, buka kayak gini, terus kita tusuk ke pasang. Nah kayak gini. Terus kemudian kalau darah sudah keluar dari bank darah sampai ke pasien itu maksimal masuk adalah 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam berarti harus dicabut, gak bisa dikasih lagi karena sudah expired, sudah kadaluarsa. Jadi makanya kalau mau transfusi harus juga kita setting berapa tetesannya, harus habis berapa jam, dalam 4 jam harus tetes berapa, ini kira-kira habis berapa lama. Pokoknya harus disetting tetesan infusnya ya. Biasanya ada alat khusus sih sebenarnya, ada box khusus namanya box apa, siring infus pump, itu bisa ya. Jadi nanti kita nyeting 500 cc habis dalam berapa jam itu ada. Terus kemudian ada juga alat yang khusus kalau biasanya habis dari bank darah, ini kan dingin ya, habis dari kulkas, dari ini kan dingin, lemari pendinginnya kan dingin. Nah biar waktunya efektif, biasanya kita untuk menghangat ada alat khusus namanya warmer. Jadi ibu udah nanya tadi katanya nggak punya alatnya, jadi di warmer bentuknya kotakan gitu, nanti kita tutup gitu, nanti dia akan menghangatkan. Jadi nanti di sini sudah posisi hangat ya, itu salah satunya. Terus kemudian ada juga yang punya versi yang lain, jadi kita ada pasang dua ya. Jadi ini kan satu tok ya dipasang. Jadi ada dua, yang satu untuk yang infus biasa, nanti kita gabung di sini ada yang namanya 3-way. Kalau kalian di rumah sakit ada yang bentuknya T ya, jadi nanti bisa digeser, nanti ininya ngalir terus digeser lagi, satunya lagi yang ngalir misalnya gitu ya. Jadi bisa pasang dua, nanti dipasang pakai 3-way. Oke, ini untuk transfusi ada yang mau tanyakan?